Tiongkok telah aktif memerangi penggurunan di tanahnya. Sebuah frasa yang mungkin sudah banyak didengar sekarang. Menurut data resmi, dari tahun 2016 hingga tahun 2020, negara itu mengubah sekitar 217 juta hektar lahan penggurunan menjadi area hijau, yang berarti rata-rata Tiongkok mengubah sekitar 43 juta hektar per tahun. Tentu saja Tiongkok tidak berhenti di situ. Pada tahun 2022, mereka menanam 93 juta hektar hutan lagi. Dan pada tahun 2023, Tiongkok melangkah lebih jauh. Lebih dari 98 juta hektar lahan terdegradasi, ditutupi dengan pepohonan. Kedengarannya luar biasa. Karena setiap tahun, Tiongkok menanam pohon dalam jumlah yang gila-gilaan. Mereka berjuang keras untuk menghentikan gurun, agar tidak meluas. Tetapi tidak sesederhana itu. Banyak ahli mengatakan bahwa program penghijauan tidak sepenuhnya efektif jika gurun terus meluas. Tiongkok harus menanam pohon selama 100 tahun atau lebih. Tetapi Tiongkok tidak akan menjadi Tiongkok jika tidak menemukan solusi yang brilian. Dan kita akan segera mengetahuinya. Beberapa ahli mengatakan bahwa seiring waktu, 85 dari semua tanaman yang ditanam di tanah tandus akan mati. Dan kita akan segera mengetahui apa itu. Tidak berbicara tentang sembarang ahli di sini. Mereka adalah ilmuwan dari Universitas Kehutanan Beijing. Sehingga Anda dapat mempercayai informasi bahwa pohon-pohon itu hebat, dan sebagainya. Namun masalahnya adalah, pasir dapat memindahkan semua miliaran ton partikel kecil yang tersebar di padang pasir. Partikel-partikel tersebut tidak benar-benar tertahan oleh apapun. Itulah sebabnya orang Cina menanam sejumlah besar pohon. Berkat akarnya, pasir berhenti bergerak, dan padang pasir terus menyusut, alih-alih menyebar. Namun banyak tanaman tidak dapat menangani pertumbuhan dan pergeseran pasir butiran. Pasir terus tertiup, meninggalkan akar yang terbuka. Begitu bagian tanaman yang paling rentan benar-benar terbuka. Hanya masalah waktu sebelum mati. Bayangkan betapa sulitnya keadaan di pinggiran padang pasir, tanah makan, di mana penanaman setidaknya agak layak. Sekitar 80% padang pasir adalah bukit pasir bergeser, yang menurut NSCA bergerak sekitar 19 meter per tahun. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada tanaman yang dapat bertahan hidup. Akarnya akan terbuka, atau pohon muda akan mati. Akhirnya tanaman akan terkubur di bawah lapisan pasir tebal. Bagaimanapun, itu tidak terlalu bagus untuk pertumbuhannya di masa depan. Ditambah lagi, tidak ada perlindungan angin di padang pasir, sehingga angin dapat mencapai kecepatan yang cukup tinggi. Itulah mengapa pasir terus bergerak. Namun selain menggeser pasir, angin itu sendiri merupakan masalah bagi tanaman. Hembusan angin yang kuat dapat merusak bagian-bagiannya, yang juga tidak bagus untuk pertumbuhannya. Banyak tanaman yang ditanam di daerah berpasir masih membutuhkan setidaknya beberapa nutrisi untuk tumbuh. Tetapi bukit pasir dan dataran kering seringkali tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Itulah mengapa blok bangunan tembok hijau Cina layu dan mati. Penanaman ini terjadi di Cina setiap tahun pada tanggal 12 Maret. Itu adalah tanggal yang sangat penting bagi negara. Hari penanaman pohon. Ketika banyak orang biasa pergi ke dataran kering untuk menanam tanaman baru di tanah. Pada hari ini, setiap orang yang melangkah keluar tahu bahwa jika mereka berusia antara 11 dan 60 tahun, mereka harus menanam 3 hingga 5 pohon setiap tahun atau melakukan pekerjaan yang setara terkait dengan penanaman tanaman. Mendapatkan penanaman pohon ini di Cina adalah masalah besar. Sehingga banyak pasangan menikah sehari sebelum hari libur, hanya agar mereka dapat merayakan pernikahan mereka dengan pohon yang baru ditanam. Ya, semua ini luar biasa. Populasi berpartisipasi secara aktif dalam menyelamatkan negara dari pegunungan. Begitu aktifnya, bahkan berbagai perkiraan menunjukkan sekitar 50 miliar pohon telah ditanam dalam beberapa tahun terakhir. Praktik ini bekerja dengan baik di tempat-tempat di mana pohon dan semak dapat tumbuh dengan cukup baik. Tetapi ketika menyangkut pasir, itu memerlukan beberapa pengetahuan khusus tentang bagaimana dan apa yang harus ditanam, sehingga tidak berakhir mati. Juga berguna untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman. Orang-orang di Tiongkok benar-benar tahu barang-barang mereka
Mereka menggunakan metode ilegal untuk menanam dalam kondisi gurun dengan jerami. Idenya sangat brilian. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan jerami? Dalam kasus ini, ketika gandum, beras dan beberapa tanaman serupa lainnya matang, mereka mengembangkan dua bagian tongkol, yaitu benda di atas, dan segala sesuatu yang lain, termasuk daun dan batang. Saatnya telah tiba untuk mengumpulkan panen. Pemanen melaju ke ladang mereka dan memisahkan tongkol dari bagian lainnya. Yang pertama terus membuat produk-produk terkenal, seperti roti, jika kita berbicara tentang gandum. Sisanya yaitu segala sesuatu yang lain. Biasanya tetap di ladang dan mengering. Begitulah cara jerami dibuat, yang kemudian digunakan, misalnya sebagai pakan ternak. Singkatnya itu adalah tanaman kering yang mati. Tiongkok memiliki banyak sawah tanggun. Wirausaha ini, semua orang tahu bahwa Tiongkok adalah negara beras. Pada tahun 2024, ada lebih dari 74 juta hektar sawah yang menghasilkan lebih dari 277 juta beras. Tidak ada data pasti tentang berapa banyak jerami yang dikumpulkan Cina tahun itu. Tetapi menurut Institut Penelitian Padi Internasional, rasionya kira-kira 1:1. Jadi kita dapat mengatakan bahwa pada tahun 2024, negara itu memanen lebih dari 200 juta jerami hanya dari padi. Jika kita berbicara tentang jumlah total jerami, tanpa hanya fokus pada tanaman utama, Cina mengumpulkan sekitar 1 miliar ton sumber daya ini setiap tahun. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, sisa produksi tidak dibuang. Semua yang tidak digunakan untuk pakan ternak dan keperluan lainnya pasti dapat digunakan untuk keperluan lain. Misalnya untuk melawan gurun. Dalam hal ini, jerami diletakkan di dun pasir, hanya di atas pasir atau area kering lainnya. Dalam jenis kisi-kisi ini, dalam skala besar, jerami berubah menjadi semacam papan catur besar, yang terdiri dari ratusan atau ribuan sel. Menyiapkan seluruh sistem ini jelas bukan tugas yang mudah dan jauh dari murah. Seperti yang mungkin terlihat pada awalnya. Pertama-tama, Anda perlu membawa semua massa ini ke daerah gurun, yang mahal ditambah lagi. Terkadang pergi ke tempat-tempat dengan pasir bisa jadi cukup rumit. Kedua sistem seperti itu perlu dibuat dengan benar. Pertama, Anda menggali parit. Kemudian Anda meletakkan jerami di dalamnya. Mungkin tampak seperti tidak terlalu sulit. Tetapi sekali lagi, kami ingatkan Anda bahwa ini sering dilakukan di padang pasir di mana tidak ada hujan, untuk mendinginkan sesuatu. Suhunya tinggi, dan menemukan tempat teduh untuk beristirahat, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, masih banyak pekerja di Tiongkok yang meletakkan jerami. Karena sisi negatif dari menyiapkan sistem seperti itu memudar. Ketika kita melihat hasil akhirnya, misalnya sel-sel jerami. Ini merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan nutrisi bagi tanaman. Papan catur jerami pertama-tama diletakkan di bukit pasir dan area kering. Lainnya kemudian, benih tanaman yang tahan terhadap kondisi lokal. Seperti beberapa semak atau pohon yang sesuai. Ditempatkan di setiap sel. Angin akan mengangkat benih-benih ini dan menyebarkannya ke tepi bagian dalam penghalang jerami, yang kemudian membusuk dan menjadi semacam pupuk alami. Setiap sel jerami akan terurai dalam waktu sekitar 3 tahun. Setelah itu, penghalang papan catur yang ditumbuhi rumput hidup akan muncul, mengubah bukit pasir menjadi hijau. Bahkan, ini memberikan sedikit kesuburan bagi tanaman dalam kondisi gurun yang keras. Meskipun terdengar menjanjikan, ilmuwan yang mempelajari sel-sel jerami telah menemukan manfaat tambahan. Setiap garis jerami meningkatkan kemampuan bukit pasir untuk memerangkap debu, yang menyebabkan akumulasi bahan organik dan nutrisi di permukaan bukit pasir. Para ilmuwan juga menemukan bukti yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam keanekaragaman spesies tanaman, tutupan rumput, dan sifat kimia fisik tanah di area di mana sel jerami digunakan jadi. Sel-sel tersebut bukanlah solusi ajaib yang mengubah bukit pasir menjadi padang rumput hijau yang sempurna. Tetapi mereka berfungsi dengan baik dalam memberikan tanaman peluang bertahan hidup yang lebih baik di kondisi yang sulit. Selain itu, ada efek positif lainnya. Sel jerami bertindak sebagai semacam penghalang.
membatasi pergerakan pasir, yang terus-menerus berusaha melarikan diri dan mengekspos akar pohon serta semak-semak, atau bahkan menguburnya. Pohon mudah terlindungi di sekitar jerami. Karena pasir tempat, mereka ditanam menjadi lebih stabil. Seperti yang telah ditemukan oleh para peneliti. Berkat penghalang jerami ini, intensitas aliran pasir menurun hingga 99,5%, yang berarti hampir sepenuhnya terhenti. Ini tentu saja, secara signifikan, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman di gurun. Yang kerasel, jerami di bukit pasir juga berfungsi sebagai lapisan perlindungan ekstra terhadap angin. Yang di gurun dan daerah lain di Afrika tidak terkendali sama sekali. Angin tersebut bertiup bebas dengan kecepatan tinggi dan dapat dengan mudah merusak tanaman muda. Dampak positif dari sel jerami ini meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman secara signifikan. Namun kita perlu mencari cara untuk mengurangi jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk memasang sistem ini. Tentu saja, orang-orang di Tiongkok menemukan solusi untuk masalah ini. Mereka berpikir, mengapa harus repot-repot membuat tumpukan jerami kecil untuk membentuk papan catur, ketika kita bisa mengubahnya menjadi garis panjang dan meletakkannya sekaligus? Maka tali jerami dibuat di suatu tempat di pabrik, dan hanya perlu dibawa ke lokasi yang tepat. Setelah itu, tali tersebut direntangkan dan diletakkan di area yang diinginkan, tanpa langkah tambahan. Semua proses utama telah dimekanisasi, dan menjadi 60 lebih efisien dibandingkan dengan metode peletakan manual, tradisional. Tali jerami, yang dibuat secara mekanis, memiliki daya tahan sekitar 6 tahun. Yang 2 kali lebih lama dibandingkan dengan rekan-rekan tradisionalnya. Selain itu tali yang sudah diikat sebelumnya ini dapat dengan mudah digunakan kembali. Ia dapat dikeluarkan dari pasir dengan cara yang sama mudahnya, seperti saat meletakkannya. Ketika satu bagian tali ditarik, seluruh tali bergerak dengan sempurna. Namun, untuk negara yang terus-menerus memerangi pegunungan dengan menanam pohon, satu solusi sempurna tidaklah cukup. Kendaraan transportasi juga telah dikembangkan untuk membawa jerami dan cukup melaju melintasi area berpasir yang ditentukan. Sistem ini secara otomatis membentuk strip dan meletakkannya di tanah tandus. Dan itu belum semuanya. Karena solusi ini juga secara otomatis menggali parit di mana jerami akan diletakkan. Ingat bagaimana mereka harus menutupi garis jerami dengan pasir untuk mengendalikan pergeseran pasir. Dengan kendaraan baru ini, tidak ada lagi pekerjaan manual yang diperlukan. Mesin tersebut mengemudi dan melakukan semuanya sendiri. Satu-satunya yang tersisa adalah menempatkan bibit secara manual di pasir. Meskipun demikian, metode ini tetap lebih efektif, dengan tingkat efisiensi 4 hingga 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan meletakkan sel jerami secara manual. Untuk menyimpulkannya, ini adalah solusi yang sangat membantu bagi negara yang secara aktif memerangi gurun. Orang-orang di Tiongkok juga memiliki metode yang berada di antara penggalian tangan dan menggunakan mesin khusus. Pertama, parit digali dengan tangan menggunakan alat yang, meskipun tidak mudah, tetap lebih baik daripada menggunakan sekop. Setelah itu, jerami harus diletakkan secara manual ke dalam parit. Kemudian mesin akan berjalan di atas jerami, menekannya ke bawah dan menguburnya dengan pasir. Tentu saja, ini jauh dari mesin yang melakukan semuanya sendiri. Tetapi, terkadang sulit untuk mencapai lokasi di mana perlindungan jerami perlu disiapkan. Pada titik ini, orang mungkin bertanya, apakah kisi-kisi jerami benar-benar melakukan tugasnya secara efektif? Tentu saja. Dan orang Tiongkok memiliki contoh yang bagus untuk membuktikannya. Kita harus kembali ke tahun 1958, ketika kereta api Tulanso dibuka alasan. Pembangunannya sederhana. Mereka perlu menghubungkan Tu di Mongolia Dalam dan Lansu di Provinsi Gansu. Jadi perlu untuk meletakkan 615 mil rel, di mana 87 mil diantaranya melewati Gurun Tengger. Banyak ahli asing pada saat itu bersikeras bahwa membangun rel kereta api melalui gurun adalah hal yang mustahil. Namun mereka berhasil membangunnya, menjadikannya sebagai kereta api Tiongkok pertama yang melewati gurun. Namun ada banyak tantangan yang harus dipahami, terutama mengenai kondisi Gurun Tengger.
Mari kita lihat kota Zhongyi, yang hampir berada di perbatasan gurun tersebut. Penduduk di sana kadang-kadang menderita badai pasir yang begitu kuat, sehingga bisa menerbangkan orang dan menutupi mangkuk nasi dengan lapisan pasir. Banyak orang pulang dengan tubuh tertutup debu. Singkatnya, Tengar adalah generator. Butiran pasir kecil yang terbang bersama angin, menempuh jarak ratusan mil dari gurun dalam kondisi seperti itu. Sangat sulit untuk meletakkan rel kereta api, dan sama sulitnya untuk mengoperasikannya. Di luar negeri, ada yang bahkan memperkirakan bahwa dalam 30 tahun, rel kereta api tersebut akan terkubur sepenuhnya di pasir. Oleh karena itu, para pembangun secara aktif mencari cara untuk melawan gurun. Pada tahap awal, berbagai metode diuji, termasuk menyebarkan aspal, kerikil atau tikar jerami di atas pasir. Namun semua usaha ini terhapus oleh angin yang kencang. Pada suatu ketika, seorang pekerja yang terlibat dalam konstruksi secara tidak sengaja menusukkan seikat jerami ke dalam pasir dengan sekop selama badai. Ketika badai mereda, semua tanaman rumput tertutupi oleh pasir. Tetapi seikat jerami tersebut tetap di tempatnya. Saat itu para pembangun menyadari bahwa mereka telah menemukan cara yang paling efektif untuk menstabilkan pasir ya. Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah prototip lesal jerami. Sejak saat itu, jerami digunakan untuk melindungi rel kereta api Lanzhou yang melintasi gurun yang tak henti-hentinya. Seperti yang dapat Anda lihat, prediksi bahwa rel kereta api akan terkubur di bawah pasir dalam 30 tahun tidak menjadi kenyataan. Sekarang kereta api tersebut beroperasi penuh. Di dekatnya, Anda dapat melihat papan-papan jerami yang sama, yang pertama kali diletakkan pada pertengahan abad ke-20, yang telah kita bicarakan hari ini. Perlu disebutkan bahwa pada saat itu, orang Tiongkok tidak hanya berhenti pada penggunaan jerami untuk menstabilkan pasir. Mereka juga menanam berbagai spesies pohon dan semak yang tahan gurun di dalam sel-sel tersebut. Sebagai hasilnya, tanaman ini tidak hanya bertahan dari pasir gurun Tengar yang tak henti-hentinya, tetapi juga berkembang, mengubah area di sekitar rel kereta api menjadi hijau. Efektivitas solusi ini diakui di seluruh negeri. Pada tahun 1988, sistem perlindungan pasir di bagian gurun dari kereta api Bu Tulanzhou dianugerahi penghargaan khusus untuk kemajuan sains dan teknologi nasional. Pada tahun 1994, fiksasi pasir di Zhonghe untuk Forest Farm dimasukkan dalam daftar global 500 dan disebut sebagai keajaiban dalam sejarah pengendalian pasir oleh manusia. Papan catur Terue tidak hanya mendapatkan penghargaan, tetapi juga dihormati melalui peminjaman ide oleh banyak negara yang menghadapi masalah gurun, yang mulai menerapkan metode serupa di tanah mereka. Lebih dari itu, jerami dan pasir menjadi solusi pertama Tiongkok yang diadopsi di seluruh dunia. Omong-omong, tidak hanya ada satu jalan melalui gurun Tengar Tiongkok. Tidak berpikir bahwa daerah berpasir yang tampak tak bernyawa harus dihindari. Pada tahun 2022, mereka membuka jalan raya berkecepatan tinggi pertama di negara itu melalui Tengar. Sebenarnya, itu bukan jalan terpisah yang dibangun tepat di padang pasir, melainkan bagian dari jalan raya utama yang menghubungkan Qingtongxia dan Zhoumei. Namun, ini tidak mengurangi kepahlawanan para pembangun Tiongkok yang menciptakan hampir 76 mil jalan melalui padang pasir yang panas dengan banyak badai pasir tentu saja. Ini bukan hanya sekedar jalan, tetapi juga sistem dengan beberapa lapisan perlindungan agar tidak ditelan oleh padang pasir. Sistem perlindungan diciptakan untuk menyelamatkan jalan agar tidak hanyut oleh angin dan pasir. Ini termasuk sabuk kerikil, sesuatu yang mirip dengan sel jerami, tetapi lebih kokoh, dengan batu di dalamnya, untuk mencegah pasir merusak jalan raya. Apalagi yang dapat kita temukan di sini? Ya, sel jerami lagi. Di tahun 2020-an, teknologi ini jelas digunakan dalam konstruksi di daerah padang pasir. Metode pemasangan penghalang jerami pada dasarnya tidak berbeda dari apa yang dilakukan dalam kondisi biasa. Pekerja meletakkan jerami, kemudian mengambil sekop dan menancapkannya ke pasir. Tidak ada mesin yang terlibat. Tetapi solusi ini bekerja dengan baik. Tercatat bahwa proyek ini membantu menghemat
sekitar 141 juta bahan bangunan, dan 158 juta galon air, serta menjadi solusi ramah lingkungan. Orang Tiongkok juga memperhatikan pariwisata di sepanjang ruas jalan yang melintasi gurun. 2 area layanan telah dibuat agar pengemudi dan penumpang dapat menikmati pemandangan. Penting untuk dicatat bahwa jalan ini pasti akan bertahan lama, karena jerami telah melindungi rel kereta api di dekatnya dari gurun selama lebih dari 50 tahun. Jadi tidak diragukan lagi. Itu juga akan melindungi jalan untuk mobil. Selain itu jerami telah menyelamatkan banyak jalan lain yang melewati gurun. Di Tiongkok, negara ini jelas tidak takut dengan wilayah tak bernyawa. Bahkan yang paling berbahaya, misalnya ada jalan raya yang melewati gurun Taklamakan, di mana 80 diantaranya melewati daerah yang secara tepat disebut Laut Kematian. Total panjang jalan raya ini adalah 349 mil, dan sebagian besar perlu dilindungi dari gurun yang berbahaya, yang dilakukan dengan menggunakan sal, jerami, dan tanaman yang ditanam di dalamnya. Pada kenyataannya, ini bukan hanya tentang jerami, tetapi juga tentang bagaimana Tiongkok telah berkembang secara keseluruhan dan beradaptasi untuk menghadapi daerah-daerah yang lebih baik dihindari oleh orang lain. Tiongkok memiliki banyak proyek yang ditujukan untuk memerangi penggurunan, tetapi kita akan membicarakannya di lain waktu.